Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari The Lazy Gadgets. Dan seperti yang gue janjikan kemarin, tadinya gue mau syuting untuk Oppo Find X2 Pro itu di studio baru. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi dan studio kita belum selesai, jadi gue akan tetap syuting di sini. Jadi di sini gue akan ngebahas Oppo Find X2 Pro. Jadi ini adalah Oppo Find X2 Pro, tapi gue nggak akan ngakuin review. Karena kalau kita ngomongin review sama unboxing itu udah banyak banget. Karena ini handphone sebenarnya udah cukup lama dirilis. Jadi gue lebih ke membagikan pengalaman gue berpindah dari iPhone XR ke Find X2 Pro. Jadi kalau kalian tahu, gue mau lagi mencoba menghilangkan Apple di hidup saya. Karena Apple tuh membuat Anda terlalu nyaman. Jadi inilah pengalaman gue setelah 3 bulan menggunakan Oppo Find X2 Pro, atau lebih tepatnya berpindah dari Apple ke Android. Jadi yang pertama yang gue bahas itu adalah, oh iya gue harus kasih tahu. Nanti tanggal 14 September, ini tanggal berapa sih? Ini syuting kita tanggal 11. Naik mungkin tanggal 12 saya kali ya, 13, 14 juga. Nanti tanggal 14 September itu bakal ada ColorOS 11 yang based on Android 11 itu global launch. Jadi nanti mungkin gue akan bikin video untuk pembahasan itu. Mungkin di news atau mungkin ada dedicated video kalau emang lebih panjang dari yang gue perkirakan. Oke? Jadi sekarang gue lagi pakai ColorOS 11 cuman yang beta. Terima kasih Oppo. Oke, yang pertama akan gue bahas itu adalah layar. Tentu aja hal yang paling membuat gue tercengang adalah bagian layar. Pertama karena layarnya itu tidak berbezel lagi, ya, tidak ada notch tapi pakai punch hole, terus 6,7 inci. Lalu dia juga resolusinya itu QHD+, jadi dia itu 3K, jadi nyentuh angka 3000. Terus udah 120 Hz, udah AMOLED, udah SDR10+, untuk warna itu colornya itu di 8+2 bit ya. Dan gede banget, dan tentu aja ini sebuah upgrade yang cukup besar dari saya masih menggunakan Liquid Retina display. Liquid Retina LCD, iya. Dan Oppo Find X2 Pro ini bener-bener gue pakai buat nonton, buat main game jarang sih, karena gue jarang main game di handphone, itu kerja dari William. Dan hal-hal entertainment lainnya lah. Cuman kita belum bahas lagi, dia juga punya gimmick yang nama O1 Ultra Vision Engine atau O1 Ultra Vision Engine, di mana gimmick ini itu membuat semua konten-konten SDR itu akan terlihat lebih SDR, dan juga ada motion yang dinaikkan ke 60 Hz. Sebenarnya kalau paling gampangnya, kalau kalian punya smartphone yang satu ini, kalian kalau mau pamer, kalian tinggal buka video YouTube SDR, cari aja Batman The Dark Knight gitu kan, kalian kasih aja ke teman kalian dan mereka akan terpesona, kecuali mereka nggak ngerti layar bagus itu gimana. Setidaknya harusnya yang ngerti itu terpesona. Terus kita ngomongin juga, dia juga punya True Tone display. Ini sama kayak iPhone, dimana kalau kalian itu layarnya itu akan menyesuaikan dengan ambience ruangan kalian. Jadi kalau terlalu terang, dia akan jadi warm, cool, dan segala macamnya. Terus itu aja sih. Oh, paling masalah 120 Hz, karena smartphone satu ini 120 Hz. 60 Hz. iPhone 12 rumornya 120 Hz nggak jadi. Nggak guna kalau kata Joshua, bukan saya yang bilang ya. Joshua ngasih clue di sana. Untuk layar 120 Hz ya tentu aja it's good to be back. Setelah terakhir gue pakai itu di ROG Phone, bahkan monitor PC gue masih 60 Hz gitu ya. Jadi itu yang bisa gue sebutin untuk masalah layarnya. Nah, kalau kedua itu adalah masalah audionya. Kita kalau ngomongin layar, tentu aja entertainment tidak akan terasa indah kalau audionya itu buluk gitu ya. Kalian punya layar keren banget, AMOLED, layar reproduksi warna segala macam bagus, tapi soundnya pecah. Tentu aja enggak, karena untuk ini dia itu stereo, dan dia tuh udah disupport sama THX Dolby Audio. Gue tuh udah kebanyakan baca produk THX, jadi di kemarin tuh otak gue agak terputar-putar. Cuman suaranya benar-benar kenceng banget. Ini nanti mungkin akan ada di biro untuk perbandingan soundnya sama XR. Terus dia juga udah stereo, dan juga mungkin satu hal yang perlu gue note adalah saking kencengnya karena dia jadi chamber, ini handphone kalian tuh akan ikut bergetar kalau kalian muter lagu yang terlalu bombastis suaranya. Tapi by detail dia nggak hilang, semua vokal masih aman. Cuman ya kalau mau nonton, gue rasa lebih baik kalian gunakan itu ya pakai apa sih, lazy port gitu loh. Jadi kalian nggak usah merasakan getar-getaran dari si smartphone ini. Halo guys. Semuanya. Kok kita tidak sinkron lagi? Jadi kayak kemarin ya. Lu sih yang marah jauh mulu, nggak mau sama gua. Halo Nggak mau sama gua. halo semuanya. Halo semuanya. Nggak usah diulang, udah. Kita memang begitu. Iya ya udah. Soalnya tadi flash news di mana kita. Yang ketiga adalah bagian kamera. Tentu aja banyak banget upgrade yang gue rasain. Pertama, portraitnya saya sekarang bisa foto objek. Ada night mode, ada ultra wide. 3 hal itu kan nggak gue temukan di iPhone XR. Belum lagi kalau kita ngomongin video, dia udah bisa 4K 60 fps. Dan beberapa kali emang butterless mode gue taruh di story-nya TLG. Beberapa menanyakan tuh pakai apa. Sebenarnya triknya adalah gue nggak bisa ngupload langsung dari handphone ini. Jadi gue harus rekam, gue lempar ke iPhone, baru gue upload ke story. Cuma beberapa kali karena mungkin saking berat filenya atau nggak support ya, Instagram di iPhone tuh sampai crash. Jadi
cukup menjadi sebuah tantangan untuk mengupload story 4K 60 fps itu. Nah, kalau ngomongin foto sendiri, kalian bisa ngelihat kalau warna itu emang bagus banget. Menurut gue warnanya itu natural banget, ketajamannya itu bagus banget. Kalian bisa ngelihat dari beberapa sampel foto. Cuma kalau untuk night mode-nya sendiri, gue rasa sebenarnya terhitung oke, tapi kalau kalian ketemu dengan objek orang dan ada lampu di dekat mereka, muka mereka itu akan di softening, bener-bener di softening banget. Baik-baik lagi, gua belum pernah nyoba smartphone flagship Android-nya kayak Samsung S20 Ultra harusnya yang sama On-Par, ada Note 20 Ultra yang baru rilis, atau Huawei, jadi gua nggak tahu kualitas kamera dari smartphone flagship Android lainnya. Itu dia sih, kayaknya itu aja bisa gue bahas dari kamera. Kita masuk ke keempat, itu adalah battery life dan charging speed. Jadi bukan sebuah rahasia lagi kalau SuperVOOC 2.0 65 watt itu merupakan salah satu hal terindah yang ada di Oppo Find X2 Pro. Jadi kalau kalian tahu, tentu aja ini loncatan yang super gila dari 5 watt ke 65 watt, di mana ini tuh bisa ngecas full hanya dalam waktu 38 menit. Jadi contohnya adalah kalian bangun, kalian duduk, bikin kopi, ngerenung bentar, balik lagi, handphone kalian udah full 100%. Nah, ngomongin ngecasnya cepat, itu juga tidak berarti habisnya cepat. Karena gua menggunakan ini full di 120Hz di QSD+, itu mungkin karena gua adalah orang yang jarang keluar dan emang full wifi di kantor, ini gue bisa pakai sebenarnya bisa sampai 2 hari. Tapi estimasi gue, kalau emang kita main full mobile data, mungkin kita bisa dapat di 1 hari. Cuma baik-baik lagi, selama kalian bawa chargernya, tentu aja charger yang khusus yang 65 watt itu, yang cukup besar batoknya, ini nggak akan menjadi masalah karena kalian bisa numpang cas dan waktu 10-20 menit kalian bisa dapat sekitar 50% dan kalian udah good to go. Cuma baik-baik lagi, salah satu masalahnya adalah chargernya itu khusus. Nah, yang kelima kita bahas operating system. Jadi sebenarnya kalau ngomong operating system banyak ya, kayak kemarin kasus untuk Epic versus Apple, di mana Google nggak ada masalah, dia ditendang dari Google Play Store, tetap bisa download APK, download launchernya, download dari Samsung dan segala macamnya. Terus selain itu juga untuk OS-nya kalian bisa ngelakuin banyak hal kustomisasi kayak naruh widget, terus ya iOS 14 ada widget sih, cuman nggak akan sebebas Android. Terus kalian bisa lebih personal, ikonnya semua bisa diganti dan segala macam. Cuma kalau kita ngomongin OS, sebenarnya gue ada beberapa fitur yang gue suka dari Android itu dari dulu. Itu adalah pertama masalah app cloner, di mana kalian tuh bisa ngebuat WhatsApp kalian jadi 2, Telegram jadi 2, Instagram jadi 2, dan segala macamnya, yang gue rasa semua para cowok tahu gunanya apa. Terus yang selain itu juga split screen-nya juga sangat membantu buat gue pribadi, dan gue cukup syok karena layar yang cukup besar, gue bisa nonton sambil video callan. Jadi itu gue terkejut, gue nggak expect itu terjadi di smartphone ini. Terus yang terakhir lagi tadi ada satu lagi, oh iya, salah satu hal yang bikin gue pindah ke Oppo Find X2 Pro adalah gue baru tahu ternyata Android gak lagi pakai virtual button di bawah, tapi udah bisa pakai swipe di kiri kanan. Dan Edge display dari si Oppo Find X2 Pro itu juga ngebantu banget karena ngebikin semuanya jauh lebih smooth. Nah, terakhir gue pengen bahas sedikit masalah ColorOS V11. Jadi sebenarnya ini masih beta, tapi gue menemukan beberapa hal menarik. Yang pertama adalah notification, di mana notification sekarang udah dibagi. Jadi ada yang alerting, ada yang nggak penting, ada yang conversation, semuanya udah ada bloknya masing-masing. Terus di situ juga kalian bisa ngeliat music player itu sekarang di bawah conversation, karena tentu aja music player itu tidak lebih penting dari pembicaraan kalian. Terus yang kedua lagi adalah notification history, di mana ini cocok buat kalian yang suka ceroboh dan nggak sengaja ke swipe semuanya. Ini kalian bisa ngecek history dari notification kalian di setting. Jadi dalam 24 jam itu masih bisa dicek, jadi kalian nggak akan kelupaan yang kalian cek. Terus ada personalization juga, di mana kalian bisa ganti ikonnya, fontnya. Dan salah satu yang menarik adalah sebenarnya ada always on display. Jadi contohnya ini pakai always on display, di mana kalian bisa ngeliat notifikasi, jam, dan segala macamnya. Kalian bisa taruh teks, foto, dan segala macamnya. Oh, satu lagi kalau kita ngomongin operating system, kenapa gue lebih memilih Android sekarang? Karena gue pakai Oppo Watch, jadi harus sama-sama Wear OS biar saling terekosistem. Jadi itu aja sebenarnya pengalaman gue untuk perpindahan dari iPhone XR ke Android, iPhone XR ke Oppo Find X2 Pro, dari Apple ke Android selama 3 bulan. Untuk reviewnya sekali lagi kalian bisa cek ke banyak reviewer lain, mereka mungkin sudah memberikan review dari jauh-jauh hari. Anggaplah ini buat kalian yang pengen nyari dari Apple ke Android itu rasanya gimana. Cuman emang agak jauh sih loncatan gue langsung ke flagship. Saya tidak coba yang low range. Ya nanti mungkin lah kita eksperimen lah. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kedepannya karena gue udah pakai Android, gue kepo sekarang itu sama Huawei. Karena apa rasanya hidup tanpa GMS. Oke, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye-bye guys.